Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bisma Prihadi, NIM D1B1 20349. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Megaristi Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggolongan obat yang merupakan materi dan tugas ketiga dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Baiklah sahabat sehat, penggolongan obat secara luas dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama penggolongan obat berdasarkan jenisnya, yang kedua penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, yang ketiga penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, yang keempat penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian, yang kelima penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, yang keenam penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi, yang ketujuh, penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, psikoterapika, dan narkotika. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk ke dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Contohnya seperti minyak kayu putih, minyak telon, obat batuk hitam, obat batuk putih, paracetamol, vitamin-vitamin ya seperti vitamin C, B kompleks, vitamin E, dan vitamin-vitamin yang lain. Tanda khusus pada obat bebas yaitu berupa bulatan atau lingkaran yang berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas atau obat yang masuk ke dalam daftar W, menurut bahasa Belanda W itu singkatan dari kata waarschuwing, artinya peringatan. Jadi maksudnya obat yang bebas penjualannya disertai dengan tanda peringatan. Jadi tanda peringatan yang sering kita jumpai pada obat bebas terbatas. Yang pertama itu peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Jadi pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter bila penyerahannya memenuhi persyaratan. Tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus tersebut harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal. Kemudian yang ketiga, obat keras. Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda, G singkatan dari kata gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya, obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Yang termasuk obat keras adalah yang pertama, semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Kemudian yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara disuntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. Kemudian yang ketiga, semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras. Obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu terkecuali apabila di belakang nama obat tersebut disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Nah, tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kemudian yang keempat, obat wajib apotik.
Peraturan tentang obat wajib apotik dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan pertama, untuk obat wajib apotik sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri, guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Pertimbangan yang kedua, untuk peningkatan peran apoteker di apotik dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Pertimbangan yang ketiga, untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Pertimbangan yang keempat, pada penyerahan obat wajib apotik ini terhadap apoteker terdapat kewajiban-kewajiban. Di antaranya, yang pertama, memenuhi kebutuhan dan batas setiap jenis obat kepada pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotik yang bersangkutan. Yang kedua, membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien meliputi dosis, aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, obat psikotropika. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas mental dan perilaku. Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah psikotropika yang mempunyai potensi sindrom ketergantungan yang menurut undang-undang tersebut dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu golongan yang pertama, psikotropika golongan 1, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya di sini adalah brolamfetamin. Kemudian psikotropika golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin dan sekobarbital. Kemudian psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya amobarbital dan fenobarbital. Yang keempat, psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya bromazepam, klordiazepoksid, diazepam, meprobamat, dan nitrazepam. Untuk psikotropika, penandaan yang digunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Kemudian yang keenam, obat golongan narkotika. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya tanaman Papaver somniferum, tanaman koka, tanaman ganja, heroin, morfin, opium, dan kodein. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu palang medali berwarna merah. Obat golongan narkotika digolongkan menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian, pengawasannya sangat ketat dari Menteri Kesehatan. Contohnya, tanaman Papaver somniferum L, cannabis sp, dan senyawa atau zat heroin. Kemudian narkotika golongan 2.
adalah narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Distribusinya diatur oleh pemerintah, contohnya seperti morfin dan garam-garamnya dan juga petidin. Lalu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang dapat digunakan juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Distribusinya juga diatur oleh pemerintah, contohnya seperti kodein dan asetil hidrokodein. Sahabat sehat, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.